Itu kabeh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dengan BPMPB yang kami hormati Bapak Ibu dan para serta semuanya, terkhusus kepada Bapak Polisi yang kali ini ada memberikan tentang diskriminasi budaya positif di sekolah kita. Untuk mengawalinya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita limpahkan berkah inayah rezeki kesehatan kepada kita semuanya. Di kesempatan kali ini kita bisa sama-sama belajar tentang apa yang namanya budaya positif, dan semoga dengan bersyukur yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan berlimpahkan dan selawat dan serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang selalu beruntung mendapatkan nikmat berkah yang tinggi musibah yang Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini perkenalkan saya menyampaikan turunan acara yang pertama adalah pembukaan dan yang kedua adalah sambutan pengantar dari ibu kepala sekolah, dan yang selanjutnya adalah acara inti di mana akan disampaikan oleh beliau Bapak Budi Santoso, dan terakhir nanti adalah doa. Baik Bapak Ibu, untuk kita waktu ngobrol, marilah sama-sama kita buka acara kita hari ini dengan malah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan pengantar oleh ibu kepala sekolah jauh lebih dari dulu. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu guru serta yang lakukan. Marilah kita selalu dan selalu mengucap bersyukur kehadirat Allah Yang Kuasa yang mana selalu melimpahkan pada kita yaitu kebahagiaan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini pun kita masih diberi kesehatan dan kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi yaitu kegiatan CGB angkatan 9 yaitu Bapak Eko Budi yang di sini akan menyampaikan ilmu-ilmunya dan praktek baiknya di dalam budaya positif khususnya di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini Bapak Eko Budi selaku CGB angkatan 9 yang telah mengikuti kegiatan CGB sudah beberapa bulan ini dan pada hari ini nanti akan memberikan apa itu kegiatannya atau diseminasinya, pengalamannya ya, yang praktek baik yang dilakukan di sekolah kita terhadap murid-murid kita atau anak didik kita, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan ini semoga nanti juga bermanfaat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa memahami apa sih yang namanya diseminasi dan disampaikan oleh Bapak Eko nanti. Praktek baiknya gimana ya, semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan ini pada dasarnya nanti akan membiasakan budaya positif pada anak-anak kita.
budaya positif itu ada 5 unsur menurut saya ya, yaitu kepemimpinan literasi, terutama pada literasi. Karena pada anak-anak kita khususnya itu zaman sekarang itu ya, kalau buku dan di perpustakaan itu minatnya sudah banyak berkurang. Namun kalau baca-baca di HP ya internet, karena sekarang zaman era globalisasi, zaman IT, mungkin anak-anak akan lebih suka membaca di internet. Maka dari itu Bapak Ibu guru semua juga harus menyesuaikan zamannya zaman IT. Jadi perpustakaan itu seharusnya juga perpustakaan yang bersifat IT. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler, gitu ya. Jadi itu juga termasuk budaya positif. Karena ekstrakurikuler itu mewadai bakat minat anak-anak kita. Ya, mari itu untuk ekstrakurikuler juga harus kita kembangkan ya. Itu karena itu juga baik ya anak-anak kita yang punya bakat, punya minat apapun sehingga kita bisa mendampinginya. Kemudian yang ketiga mungkin di sini kegiatan pembiasaan di awal maupun di akhir proses pembelajaran. Itu saya kira semua ini sudah berjalan di sekolah kita ya. Jadi di awal pembelajaran berdoa ya, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir pembelajaran juga berdoa ya. Terus mungkin juga ada kegiatan yang kita lanjut caranya, berdoa dan lain sebagainya. Itu pembiasaan yang dilaksanakan di awal dan di akhir pembelajaran. Saya kira kita sudah melaksanakan ya, mungkin belum maksimal saja. Kemudian yang terakhir yaitu tata tertib. Ya, pendisiplinan tata tertib, kesepakatan apa yang harus kita laksanakan, apa yang tidak harus kita laksanakan. Mungkin semua sudah ada nih. Jadi sudah kita laksanakan, mungkin sudah belum maksimal. Maka dari itu untuk pagi hari ini Pak Eko Budi selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 ini nanti akan memberikan pengalamannya ya, yang sudah dilaksanakan kepada kita semua. Jadi ini praktek baiknya TGB yaitu Pak Eko Budi ya, nanti akan diinformasikan ke kita semua trik-triknya bagaimana untuk mensukseskan yaitu tadi ya. Yang kelima kebiasaan-kebiasaan nanti supaya semua bisa maksimal. Oke, jadi monggo nanti Pak Eko silahkan nanti untuk ya merepresentasikan apa sih pengalamannya ya. Jadi disampaikan oleh kita semua ya. Itulah hebatnya guru penggerak Bapak Ibu. Jadi selalu dan selalu update, selalu dan selalu berpikir bagaimana supaya menjadi guru yang baik ya, khususnya untuk peserta didiknya. Maka dari itu Bapak Ibu guru semua yang belum ya mendaftar CGB, ini ada pendaftaran CGB angkatan 11, monggo semua mendaftarkan diri ya. Mari tingkatkan prestasi yaitu dalam proses CGB ini. Tidak ada yang sulit, asalkan Bapak Ibu semua mau, ya mau dan niat. Itu semua pasti ada jalannya. Karena pada dasarnya untuk guru yang memang yang baik itu harus punya prestasi, yaitu lewat jalur CGB ini. Bapak Ibu akan punya banyak pengalaman terkait yaitu apa itu tadi. Ya, pengalaman-pengalaman bagaimana cara supaya peserta didik kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik, ya, berkarakter baik sehingga kita semua menjadi sekolah yang baik dan diminati para pelanggannya. Dan ya Bapak Ibu jadi monggo nanti kita ikuti bersama presentasi dari Bapak Eko penyampaian atau diseminasinya terkait praktek baiknya Pak Eko yang dilaksanakan dalam kegiatan CGB angkatan 9 ini. Semoga sukses Pak Eko, semoga segalanya lancar dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya di SMK Desa Karya Wanita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, tidak ada kurang lebihnya, mohon maaf.
Terima kasih Ibu dan Ibu ini. Hari ini dan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya maka kita saksikan bersama. Mari kita belajar bersama penguatan yang kedua yang pertama dari saya dulu. Anda sudah memulai untuk menyampaikan dan membagikan pengalaman-pengalaman yang membuat sistem budaya politik di sekolah dan alhamdulillah secara kontinu di tahun ini tahun-tahun setelahnya disambut oleh Pak Budi harapannya akan memperkuat kita semuanya dalam membiasakan dan menjadi peserta didik menjadi lebih baik. Sebab itu pada Bapak Budi dipersilakan untuk berkenan. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Karya Pacitan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Bina Karya Pacitan yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa menghadiri acara pada hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita tempatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan ajaran beliaulah melalui Islam dan Al-Quran kita dapat dengan menyakat mana yang hadir tentunya dengan hidayah Allah SWT. Semoga di yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin. Bapak Ibu guru semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya. Kegiatan saya yaitu tentang tugas dari CGP, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif yang harus ini tugasnya harus saya imbaskan pemahaman yang sudah saya dapat ini ke panjenengan semuanya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Nah, ini masih. Coba sekarang untuk biar lebih semangat saya akan memberikan SBG. SBG-nya nanti kalau saya sebut dengan estafet kata. Estafet kata, saya ambil tema binatang. Saya ambil tema binatang, nanti ketika saya menyebutkan nama binatang, jenengan ingat-ingat kata huruf terakhir dari nama binatang tersebut dan jenengan lanjutkan dengan nama binatang yang lain dengan awalan huruf yang ada di kata terakhir yang sudah saya sebutkan. Biar kan konsentrasinya biar ngato mesti raiso. Ya ini SBG. Ya. Coba saya awali dengan semuanya nanti. Ya. Saya awali dengan ikan. Moga Pak Nurul dilanjut Nuri. Apa? Nuri itu loh. Nuri. Ya, Nuri. Terus silakan Pak Nurul menunjuk ke Wernis. Iguana, oke. Terus Wernis. Anjing. Belum ditunjuk. Angsa. Terus jangan nama hewan yang sama walaupun awalnya A. Angsa. Terus A lagi, sinten Bu? Bu Aliza. Ayam. M. Sinten Bu? Pak M.
Ya, ada Mahmud. T. Sama Pak Wari. Budani tekek. K. Sinta Budani lanjut. Ikut. K. Sinta. Buddha. A lagi. Sinta belum mati. Anwar. Terus Pak. Anwar lagi. Pak. Ayo, masih belum Pak. Sama Pak Eri. A lagi. Ini kan kayak ya sedikit itu. Angsa tadi sudah, ayam sudah. Apalagi kalau lupa Arwana Moda ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ini untuk menghangatkan suasana. Tapi saya coba lagi US breaking selanjutnya. Ini saya dapatkan, saya nggak bisa seperti ini kalau tidak ikut, nggak diterima di CGB. Dan lagi diberikan tentang tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk 1, jenengan tepuknya 2. Kalau saya bilang tepuk 2, jenengan tepuknya 1. Kalau saya bilang tepuk 3, berarti diam. Kadang-kadang kalau anak si pembantu tepuk 3, berarti belum konsentrasi. Coba saya cek, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini adalah pengalaman saya yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu guru, di sini saya akan menyampaikan diseminasi atau pengibasan pemahaman, pengibasan budaya positif kepada rekan guru di SMK Bina Karya Pacitan. Bapak Ibu guru, di sini bukannya saya menggurui Bapak Ibu guru, tetapi di sini kita sama-sama belajar. Mungkin hanya saja saya Pak Nurul itu mendapatkan materi terlebih dahulu, ya, sehingga saya bisa mengibaskan, yang menyebarkan kepada panjenengan semuanya. Baik, Bapak Ibu guru, dari latar belakang tadi sudah saya sampaikan, yaitu berbagi pengalaman dan pemahaman pengibasan tentang budaya positif dengan rekan-rekan sejawat pada panjenengan semuanya. Ini adalah latar belakang dari kegiatan ini. Terus selanjutnya, nah ini ada pertanyaan pemantik. Ya, saya juga dapat di pendidikan ini, ada pemantik ya Pak Nurul. Pertanyaan pemantik ini coba panjenengan jawab setuju apa tidak setuju. Ini saya tunjuk satu-satu nanti biar ya bersama. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Nurul setuju? Tidak setuju. Bu Elisa? Tidak. Bu Eni? Setuju. Bu Enza? Tidak. Bu Tisna? Setuju. Pak Hari? Setuju. Pak Tri? Setuju. Pak Heri? Tidak. Pak Heri? Setuju. Pak Topo? Tinggal pendisiplinan. Ini Pak, pertanyaannya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tinggal hukumannya apa Pak? Ya, belum sampai situ Pak. Hanya ini statement ini dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau itu Jangan jawab mau setuju tidak setuju nih. ya. Tidak. Oke. Terus yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif. Nah ini Pak Topo. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti
membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ibu setuju atau tidak setuju? Yang setuju angkat tangan. Ada yang tidak setuju dan yang tidak setuju? Iya. Oke. Terus yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang setuju angkat tangan? Setuju semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu Guru, dari pertanyaan pematik ini nanti saya akan memberikan jawaban. Nanti panjenengan gali sendiri. Nanti jawabannya di materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Baik, di evaluasi konsep budaya positif ini konsep intinya adalah nanti kita akan belajar tentang materi-materi, yaitu yang pertama perubahan paradigma, teori kontrol, terus makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan, terus hukuman, konsekuensi dan restitusi, terus 3 perilaku manusia, terus keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari ke-6 ini mungkin masih ada yang asing di pikiran Bapak Ibu semuanya. Oke. Coro 3 perilaku manusia ya apa? Ya, dulu saya juga ya tidak tahu ya. Oke, ini nanti akan coro bosone Pak Nuri udak-udak kita akan belajar ini. Ya, terus baik yang pertama ya, untuk mengawalinya tentang budaya positif. Ya, budaya positif. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif niku napa? Pak Hari? Budaya bisa menunjukkan atau menunjukkan positif yang terdampak atau Ya. melakukan itu. Oh iya. Budaya positif adalah budaya yang bisa menumbuhkan, menularkan energi positif pada orang lain. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ari. Luar biasa jawabannya. Ada jawaban yang lain? Budaya positif tapi bisa menumbuhkan, menularkan energi positif kepada orang lain. Ya. Betul. Terus ada lagi? Kebiasaan-kebiasaan Ye. menumbuhkan yaitu kepada anak-anak atau sekarang. Ya, kebiasaan kecil sederhana ya yang dilakukan oleh anak atau siswa yang bisa menumbuhkan karakter siswa tersebut. Terima kasih Bu Dani, juga sangat luar biasa jawabannya. Mungkin ada yang lain? Ya, semuanya jawabannya betul semuanya. Pak, sekarang kita lihat budaya positif ya di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif di sekolah. Betul sekali tadi disampaikan Pak Hari dan Bu Dani, itu tadi bisa menumbuhkan nilai-nilai positif kepada orang lain. Karena kebiasaan kecil sederhana yang kita lakukan, sebenarnya kita sudah melakukan kepada peserta didik kita. Contohnya ketika anak didik kita itu masuk membudayakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun. Terus
mulai awal pembelajaran kita sudah dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, terus literasi itu membaca surat-surat pendek, ya, berapa ayat di dalam Al-Quran. Terus berdoa sebelum mulai pelajaran, selesai pelajaran, terus kegiatan-kegiatan hari besar, terus ekstra, terus jamaah sholat zuhur, itu adalah kegiatan atau kebiasaan yang positif yang sudah dilakukan, dan kebiasaan-kebiasaan ini nanti akan menjadi budaya dan menjadi ciri dari sekolah kita. Budaya positif, bukan ciri yang yang tidak baik. Baik, selanjutnya ya, kita lanjut ke perubahan paradigma belajar. Disebutkan, ya, anak lahir di dunia memiliki bakat dan minat masing-masing. Seorang anak itu lahir itu sudah dibekali, sudah memiliki bakat dan minat masing-masing. Terus selanjutnya, guru adalah pakon yang bertugas menuntun anak sesuai dengan bakat agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Tugasnya guru itu adalah menuntun, mendampingi anak, karena anak itu sudah mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Ya, kita hanya mendampingi, mengarahkan, dan menumbuhkan nilai-nilai positif. Terus memberi contoh itu yang penting. Ya. Terus selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji-bijian, dan sekolah adalah sawah ladang. Ya, ibaratkan kalau petani itu kalau menanam padi itu pasti panennya ya padi. Dengan cara apapun itu ya panennya padi, tidak mungkin menjadi panen jagung. Tetapi kadang-kadang kode-kode panen itu kan hasilnya kadang-kadang berbeda lah. Di situ tergantung kita bagaimana untuk merawat, ibaratnya merawatnya. Kalau di sekolah, ya kita merawat itu mendampingi siswa kita. Kalau menanam padi nanti ya orang nanti di rabu, orang nanti di patung, itu kira-kira dengan padi yang hasil yang dengan perawatan di patung, rutin di rabu, di semprot, kira-kira hasilnya baiknya mana? Ya baik yang dirawat, ibaratnya seperti itu. Ya. Kita seorang guru itu hanya menuntut kodrat anak, ya, untuk mencapai kebahagiaan, ya, baik secara pribadi maupun di dalam masyarakat. Selanjutnya, anak akan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, makanya kalau kita lihat anak itu, anak sekarang dengan yang saya dulu, kita dulu itu berbeda kodrat zamannya. Makanya tidak bisa kita mendidik anak menggunakan pola yang digunakan pada zaman kita dulu. Dia mulai kalau zaman saya belum ada HP. Sekarang HP itu sudah menjadi kebutuhan pokok anak-anak. Kita lihat anak-anak kita saja masih umur 1-2 tahun sudah pintar menggunakan HP, gitu. Nah, seperti itu. Terus pembelajaran berpihak pada anak ini, pada siswa. Ya, ini yang penting. Kita ingat kembali, kita belajar itu berpihak pada siswa atau berpihak pada guru, berpihak kepada siswa. Maksudnya tidak semua yang diminta siswa itu kita turuti. Kemarin saya juga belajar di modul 2 misalnya itu pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata walaupun berpihak pada
anak pada siswa dan kita mengajarnya itu dengan latar belakang tidak semua itu kita turuti, tetapi pada saat ngajar kita fokus pada tujuan pembelajarannya, baik dengan cara apapun, tapi anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang bisa diberikan oleh bapak ibu guru mata pelajaran tersebut. Kurang butuh siji-siji lah, entah waktu nih, ya, dengan anak dengan latar belakang assessment dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Terus selanjutnya perubahan paradigma yang untuk menciptakan masih perubahan paradigma pembelajaran. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah perlu tersedia sebuah lingkungan yang positif di sekolah, seperti keadaan nyaman supaya murid-murid dapat berpikir, berimajinasi dan mencipta dengan mereka mandiri serta bertanggung jawab tanpa adanya rasa khawatir dan tertekan. Kira-kira kalau di sekolah kita sudah aman dan nyaman, nyaman, tidak khawatir tertekan, anak-anak kira-kira, betul ya? Malah anaknya itu sombong, ya sakit, ya. Baik. Terus selanjutnya budaya positif berkaitan pula dengan disiplin tadi. Dan disiplin berkaitan dengan kontrol diri. Terus dalam hal ini kontrol yang dimaksud adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini yang penting. Nah, disiplin jelas. Nah, terus berkaitan dengan kontrol diri. Nanti ada teori kontrol. Jadi materi selanjutnya. Nah, ini yang kita harus mengontrol diri kita dalam menghadapi murid dengan latar belakang yang berbagai macam. Ini sing ngomong karena yang kudu mandoni, kudu emosi, ya kadang-kadang ya, itu tidak boleh. Ya, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dalam menghadapi murid. Nah, ini ada kegiatan lagi. Ya, nggak ngantuk. Nah, itu tentang kegiatan kepala tangan atau cobalah buka. Cobalah buka di sini diibaratkan Bapak Ibu guru, jenengan itu punya sesuatu yang sangat berharga, terus ditaruh di tangan, terus dipegang kata. Ini sangat berharga sekali, ya, berarti seperti itu. Terus teman kita itu mencoba bujuk, terus merayu, mengancam, menggadik, menyuap agar panjenengan bisa memberikan barang yang berharga di tangan ini, ya, kepada teman panjenengan. Coba kita praktekkan, mungkin saya minta contoh Pak Nurul dan Bu siapa ini? Bu bisa punya barang, buat maju. Tuh ya, kita tekan maju. Terus Pak Nurul itu merayu dengan cara apapun Pak Nurul nanti, apakah barang yang sangat berharga ini diberikan atau buat ini sangat berharga bagi kehidupan panjenengan ini. Ya, coba jalan maju, terus bagaimana cara amalnya nanti disampaikan Pak Nurul. Pak Nurul, tolong. maju, ya. Ya, betul itu sah. Ini ibaratkan nih, Pak Nurul juga. Ya, kaki ini Pak, ini. Ya, situasinya nanti seperti ini. Ya, kita udah buat bisa punya barang yang sangat berharga. Jenengan mau
barang itu. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara panjenengan boleh membujuk, mengancam, boleh. Dan setelah itu diberikan apa? Dan siap. Dan lain. Bagaimana supaya diberikan apa betul? Ya, sangat berharga sekali ini. Ya. Ayo, selamat pagi Ibu. Apakah jaringan PKN itu bisa beroleh memiliki? Iya. Ya, sampai ya. Maaf, ini tidak bisa karena itu menjadi keputusan saya, ini harus saya jaga seperti itu. Tapi saya ingin sekali mendapatkan barang itu Ibu. Jadi misalkan saya mengasih uang uang ke Anda itu 10 juta Pak, betul. Belum tentu, Pak. 20 juta? Belum bisa. 1 miliar. Nanti kita Oke, terima kasih berikutnya. Ya, baik. Belum kuat katanya berarti. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah ilustrasi di diperangkat tadi oleh Mbak Lisa dan Pak Lulu. Terima kasih. Ibaratkan ini nanti hubungannya dengan kontrol, teori kontrol. Ya, yang ini nanti jawabannya bisa dilihat di selanjutnya materi selanjutnya ini. Di dalam perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Dan kita menggunakan ilusi itu biasanya ketika kita melihat sulapan di TV, ya, magician itu ada magician yang punya tipenya ilusi, ya, ilusi. Baik, ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam Control Theory untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ya. Di sini disebutkan guru dapat mengontrol murid. Dapat, bisa. Bisa, tetapi itu hanya ilusi. Ya. Sebenarnya murid itu bisa dikendalikan karena apa? Ada kemauan dari murid itu dikontrol oleh guru. Tapi kalau murid, kan kadang-kadang ada murid yang disuruh tidak mau, seperti itu. Ini guru dapat kontrol murid itu hanya ilusi. Ya. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Yang membujuk, ya, penguatan positif itu kan untuk mengulangi, menyuruh mengulangi mengerjakan suatu perilaku tertentu, ya, untuk mengontrol murid. Itu adalah penguatan positif. Tetapi, ya, dalam jangka waktu tertentu, walaupun itu adalah penguatan positif, dan kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Namanya penguatan positif. Kalau orang yang guru itu ya tidak mau berusaha, sehingga menjadi ketergantung. Nah, penguatan positif itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan bisikan, dengan yang ada yang halus, tetapi itu efeknya. Kalau tidak ada penguatan dari Bapak Ibu, anak-anak tidak mau berusaha. Itu adalah tentang ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat
berarti itu hanya ilusi. Terus selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Di sini memberikan kritik. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Berarti mereka merasa menjadi anak orang yang gagal. Di sini kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Walaupun kita mengkritik dengan suara yang halus saja bisa menyebabkan anak itu menjadi anak yang menurut mereka dia itu gagal. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa seperti kita itu lebih dewasa dari murid. Itu percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, di sini memiliki hak, misalnya kudu. Dan apa yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini adalah ilusi ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksakan kehendak kepada siswa kita. Dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang nadanya tinggi, sehingga itu efeknya akan berefek pendek, tidak dalam jangka waktu yang panjang, dan itu akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan dendam. Terus selanjutnya, nah ini pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Tadi permainan kegiatan tadi dari Pak Ulul dengan Bu Elisa. Menurut stimulus respon teori kontrol atau teori bilang, bisakah kita mengontrol seorang? Tidak. Jawabannya adalah tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Tadi bahwa dirayu dibujuk itu kadang-kadang diri kita itu tidak membolehkan, tidak. Tapi kalau dengan kesadaran kontrol diri kita membolehkan, akan kadang-kadang orang dipaksa, orang kadang-kadang barang ini dikasihkan sendiri, ya seperti itu. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, teori atau teori pilihan. Ya. Ini teori stimulus respon dan teori kontrol. Ya ini bisa dilihat teori stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda, tidak bisa kita samakan. Ya. Terus semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita tidak bisa menyuruh murid kita itu ya memiliki atau kebutuhannya yang sama. Pasti berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa suruh berpandangan sama, itu tidak bisa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, bukan kesalahan. Mesti orang berbuat sesuatu itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda
sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon dan teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, menurut teori kontrol jadi model berpikir menang dan menang. Nah, selanjutnya kita ke makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kalau budaya positif, sekarang disiplin. Kira-kira Bapak yang tahu ini makna disiplin? Disiplin? Apa makna disiplin? Taat, G. Betul. Tertib sesuai aturan. Ada lagi? Yang semua jawabannya betul. Dan sekali kita lihat disiplin adalah ya, ini kata disiplin itu sering disambungkan dengan tata tertib, benar sekali. Terus kepatuhan dan keteraturan. Terus disiplin juga sering diasumsikan dengan punishment atau hukuman. Supaya disiplin itu kadang-kadang kita mungkin dulu itu ada anak terlambat, main sesuk ingin orang terlambat, kita hukum. Besok main orang terlambat, dan itu diasumsikannya seperti itu. Sejatinya belajar disiplin tidak harus dengan hukuman. Hukuman adalah alternatif terakhir atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tidak digunakan. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini adalah makna disiplin. Tertib tadi ya. Disiplin sesuai aturan, semuanya betul. Selanjutnya, ya arti penting disiplin. Ya, ini sangat penting sekali. Diajar Dewan Tolong menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri sendiri. Motivasi internal yang kuat juga didukung oleh motivasi eksternal. Utamanya adalah motivasi internal dari dalam diri kita untuk berperilaku apa? Disiplin, bukan karena ada penghargaan, bukan karena ada ancaman, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada apa lagi? Uang dan sebagainya. Ya. Selanjutnya yang berhubungan tadi dengan disiplin diri mulai dari dalam diri kita ini, nah, kita harus memahami nilai-nilai kebajikan universal. Ya, yang nanti bisa ditumbuhkan dalam diri kita. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai kebajikan. Berarti sifat positif manusia berarti tidak ketergantungan dengan yang ada di luar diri kita. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kita menaruh disiplin tidak mempengaruhi teknik Jepang kan negaranya disiplin ya. Dimana disiplin boleh bagi Indonesia karena aturannya buang sampah peraturan misalnya kan tidak. Nanti kembali lagi berarti kan apa nilai-nilai unsurnya masih ada unsur dan dari apa dari luar nilainya
bukan dari dalam diri kita. Terus di sini setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Deser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, motivasi intrinsik dari dalam diri kita itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau anak-anak kita itu sekolah disiplin itu kadang-kadang datang tempat makan juga kita berpikir apakah dia itu takut dihukum, apa takut dengan orang tua, atau memang dia itu mempunyai tujuan, ya, tujuan yang ingin kuliah yang ingin dicapai dari dalam dirinya. Itu kan juga menjadi pertanyaan. Enak sih kamu buru-buru pergi kalau ada bertemu hukum dari orang yang telah terlambat, tidak seperti itu pada disiplin. Terus di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan, ya, yang nanti bisa memunculkan kita, ya, yang menjadi sifat kita terkait dengan disiplin tadi, motivasi dari dalam diri kita. Ini profil pelajar Pancasila ini beberapa kali yang kemarin juga sama Pak Imam juga disampaikan, yaitu ada yang masih ingat untuk menyingkatnya apa? Sama Pak Imam disikat kemarin kalau dia mudah menghafalkan, tapi saya lupa malah singkatannya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan juga, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah 6 pilar profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Hasil atau akibat dari tindakan berarti ada apa ini? Ada yang melatar belakang, ada yang melatar belakang. Ini konsekuensi. Kalau hukuman, suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum. Hukum misalnya kamu helm ditilang, tolong titik dihukum. Itu konsekuensi dari aturan yang sudah tertulis di undang-undang. Selanjutnya ini terkait dengan hukuman dan konsekuensi tadi, tidak terlepas dari teori motivasi perilaku manusia. Teori, ya, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Ya, apakah kita itu melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal atau internal? Contohnya di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah untuk menghindari hukuman. Misalnya, apa yang terjadi? Dan aku lewat atau polisi orang aku ya, helm.
ditilang. Ya, itu adalah motivasinya, motivasi eksternal atau ditilang atau tidak betul dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaan mungkin yang timbul adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, aku anak sergap sekolah, tapi aku tiga hadiah dan dulu kepala sekolah. Seperti itu adalah motivasinya motivasi apa? Eksternal, karena masih mengharapkan apa? Imbalan dari orang lain. Terus selanjutnya, nah ini untuk menghargai diri sendiri. Jadi dan mungkin pertanyaan yang muncul adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya ini. Dan dengan nilai-nilai kebajikan tadi yang kita tanamkan di dalam diri kita, ya, kita tidak melakukan hal baik itu tidak tidak berpandangan bahwa saya akan mendapatkan apa. Ya, tetapi sebagai melakukan hal baik sebagai menghargai diri kita sendiri. Misalkan kita berlomba itu, ya jangan mengharapkan juara, tetapi menghargai kita, menghargai diri kita sejauh mana tuh diri kita ini, ya, sejauh mana, ya, kompetensi diri kita itu mengukur diri kita sendiri, walaupun tidak bisa dipungkiri ketika kita bertanding itu adalah tujuannya mendapatkan apa? Juara. Nah, coba Bapak ini ada beberapa kalimat statement dengan pilih. Dari tindakan guru ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang baris pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Masih ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Mencatat 100 kali. Ya itu melaksanakan kerjaan. Ya. Hukuman sih. Ya. Tadi Bu Elisa konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang melatar belakang. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada yang setelah pagi akibat. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak, ini untuk tidak ya. Untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJMK. Kenapa ada hukuman? Ya betul, karena pelajaran olahraga 10 menit itu untuk apa? Pemanasan, stretching. Coba
salah kabeh. Ya tadi yang pertama tadi masih ada yang menjawab konsekuensi jelas pecahan 100 kali ini ya hukuman ya karena tujuannya tidak jelas. Terus lari ini hukuman ya yang sininya sudah betul semuanya. Terima kasih. Selanjutnya ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba tadi, nah terlambat itu kan tidak direncana. Direncana, kadang-kadang anak sini mungkin direncana. Itu yang sulit. Teori kontrolnya bagaimana kita? Terus bersifat satu arah, terus berupa fisik biasanya, psikis. Terus kalau konsekuensi itu sudah terencana, ya sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nanti ada yang kamu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Terus guru memonitor murid, itu adalah konsekuensi. Nah, selanjutnya ini ada tabel. Ini ada identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman, identitas sukses itu disiplin, jawabnya dan konsekuensi ada restitusi. Ini kecil ini tidak bisa fokus ya. Biasanya ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar tak? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul? Betul. Kadang-kadang di fokus, di gajul, di jewer, di kapok, di nulis 100 kali itu awal. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus restitusi merupakan pilihan berarti dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman ini mesti tidak nyaman, walaupun bisa mendisiplinkan, dan itu pun dalam jangka waktu yang pendek, tidak dalam jangka yang panjang. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kebalikannya, ya, kalau hukuman itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi itu tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang, itu yang dibutuhkan. Terus korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman dan kue melakukan ini, kue ini ya, adil. Terus korban bisa diabaikan, ya, tidak diberi hukuman. Ya. Terus korban mendapatkan ganti, ya, hilang ke barang itu kan diganti. Caranya dengan bagaimana penggantinya diselesaikan secara bersama-sama, itu restitusi. Terus murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, terus murid anak mendapatkan perbuatan, itu perbedaannya. Terus perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek, masalah terpecahkan kalau menggunakan restitusi. Terus sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Kadang-kadang kan dihukum, kan kadang-kadang ada siswa yang juga tidak takut, sehingga sistem hukuman itu juga tidak akan berjalan. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, itu adalah konsekuensi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, itu restitusi. Bertanggung jawab perilakunya. Dan terlambat, dia caranya orang dalam usahaku, dia caranya orang terlambat. Bertanggung jawab, untuk memperbaiki. Terus berperilaku pada hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada
kehidupan nyata. Hukuman ini tidak berhasil pada di sekolah ini yang malah dihukum kami di dalam kehidupan nyata tidak. Berarti kan sama saja. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, terus fokus pada pemecahkan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya peraturannya ada. Kalau hukuman ini, peraturannya adalah kamu harus ini. Itu hukuman. Nah, orang ini mana? Hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Dan karena sudah melakukan konsekuensi. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini, nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita, dalam profil pelajar Pancasila, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah, itu adalah restitusi. Terus murid anak membenci peraturan, benci peraturan karena dulu kamu baik. Terus murid anak menghormati peraturan, itu konsekuensi, ya, sudah disepakati. Terus murid anak menghormati dirinya dan orang lain, ya, itu adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, agama, negara maupun bahasa. Terus menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seseorang. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah arti dari keyakinan. Terus selanjutnya, ini pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti ini kasusnya. Kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira ini kita takut pada aturan atau memang itu untuk keselamatan? Kalau pakai dua-duanya. Oke, kita harus menggunakan masker, mencuci tangan dan jarak-jarak 1,5 meter. Ini aturannya kan sebenarnya dulu pada waktu apa? Covid. Itu memang takut peraturan atau untuk kesehatan? Kita kesehatan. Tapi kadang-kadang dulu peraturan kita mengabaikan kesehatan diri kita sendiri. Tiga peraturan. Kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Bergowedi, mergo nilai, ya, kebajikan yang ada dalam diri kita. Ya. Dan ini adalah antara peraturan dan keyakinan kelas. Nanti kita bahas di selanjutnya. Karena di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maksudnya di sini adalah untuk mendukung motivasi ini, untuk mendukung motivasi intrinsik itu kita kembalikan lagi ke keyakinan kita, keyakinan tadi, ya. Sehingga menggerakkan hati kita. Ya, dibandingkan dengan apa? Serangkaian peraturan, lebih kalau peraturan, bukan karena kembali ke nilai atau keyakinan yang kita yakini. Maksudnya, yakini. Perbedaannya, ya kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Jadi semacam peraturan, tidak boleh buang sampah, ini kesepakatan kelas komplit dan lebih mirip, ya, hampir sama ini. Kesepakatan kelas tidak boleh. Biasanya kalau kesepakatan peraturan itu itu menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh nambah, tidak boleh buang sampah
Barang tidak boleh merokok. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal saja, tidak memandang agama, suku, bangsa, latar belakang. Kita yakini nilai-nilai kebajikan tadi itu adalah keyakinan yang bersifat abstrak, itu bersifat abstrak kan luas ya, tidak bisa tidak terperinci seperti kesepakatan tadi. Baik, di sini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang tadi. Orang yang aku nih suku wono aku tidak seperti itu. Nilai kebijakan ini berbeda. Ini kono beda tidak. Sama ini karena nilai kebajikan yang universal. Nah ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Guru. Panjenengan tentukan di sini kalau peraturannya seperti ini. Kalau dibuat menjadi keyakinan kelasnya menjadi apa? Nilai-nilai kebajikannya apa? Nilai-nilai kebajikannya, kebaikannya. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikannya apa? Apa? Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi ya. Pemilu belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu ada yang ini lebih abstrak ya. Disiplin, tanggung jawab, terus apa? Kesehatan itu kan lebih abstrak, tidak terperinci, tidak boleh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya. Tertib, tanggung jawab. Baik. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghargai orang lain, saling menghargai. Ada di 15 menit sebelum kelasnya dimulai. Disiplin, bertanggung jawab, dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, tertib, menghargai. Ada satu lagi, bergantian menunggu identik dengan sabar. Gunakan masker kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ini adalah perbedaannya. Lebih simpel. Kalau keyakinan itu lebih simpel, tetapi maka namanya saya itu masih juga awal. Ketika saya kemarin sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 10, itu ya seperti itu. Ada kurang lebihnya mungkin ada yang panjang. Saya mikir ini kok jadi bagaimana dulu ya? Ada ini karena anak yang kita kan harus berkolaborasi ya untuk menekan itu dengan anak. Ya. Minimal ketika sudah ada keyakinan kelas itu anak beda, ternyata beda. Ketika kemarin saya masuk kelas, ada anak yang belum masuk kelas, terus kemarin itu baru membuat kesepakatan keyakinan kelas, sudah disepakati bersama. Kamu juga tanda tangan karena keyakinan kelas itu harus ditandatangani oleh siswa yang ada di dalam kelas tersebut yang menyatakan bahwa dia menyetujui. Terus kamu itu iring-iringan keyakinan kelas tontonan kayak kamu pelanggar yang mana? Disiplin ya. Berarti dia kata besok main tambah bisa aku saya tidak akses HP karena dia terlambat masuk kelas itu di ruangan yang lain. Dia akses HP sehingga ada bapak ibu masuk itu tidak tahu. Seperti itu ada sudah beda. Ya.
Terus energi orang hubungi kabinet, sudah beda. Coba panjenengan terapkan ini. Kalau di kelas 10 sudah ada keyakinan kelasnya. Coba kita cek. Nah, yang nomor 1 selalu bagian kedepannya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Mengembalikan kan bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan jelas, bergantian menunjuk giliran, menghormati orang lain, sabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jaga jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itu adalah yang kelas yang lebih simpel, abstrak, tidak rinci, dilarang. Dan bentuknya yang kelas itu adalah berbentuk kalimat positif. Dan seterusnya ini adalah contoh penerapan yang sudah saya kemarin lakukan, yakni dan kita ada yang saya berikan stick note, saya suruh menulis ya keyakinan kelasnya, terus kita bahas, kita sortir ya, kita sortir kalimat-kalimatnya, masih ada kadang-kadang tetap masih ada yang tidak kita buat menjadi kalimat-kalimat keyakinan kelas ya yang lebih abstrak. Nah ini terus ini tanda tangan semuanya, terus ada ya, ini kemarin sudah saya terapkan yang keyakinan kelasnya. Bisa dilihat di saya tempel di kelas 10 TP 10 TKN juga sudah. Dan keyakinan kelas itu tidak sama ya setiap kelas. Tidak bisa berubah suatu waktu, tidak padat, sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Fungsinya tadi untuk menolong siswa yakin, karena siswa itu yakin dengan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam dirinya, sehingga kita itu untuk menasihati siswa itu orang kudu keras, orang kudu karena dikembalikan ke siswa kalau sudah seperti itu, seperti tadi bisa sampaikan di awal, ketika anak terlambat itu orang pokoknya terlambat besok usah kembalikan kamu terlambat ya terlambat akan diisi alasannya terus setelah itu nanti sampai ke kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, dilihat kamu melanggar yang mana, terus usahamu apa untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Nah seperti itu Bu, sehingga anak itu akan muncul nilai kebajikan dari dalam dirinya, tidak berboboti kalau bapak ibu gurunya. Ya, tapi dengan nilai kebajikan yang muncul dan dia menghargai dirinya sendiri, itu keyakinan kelas. Ya, bukan tanah petik. Selanjutnya, nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu Guru sudah paham ya. 5 kebutuhan dasar manusia adalah 1. Bertahan hidup, survival. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Terus ada kekuasaan, penguasaan atau power. Terus kebebasan, freedom, dan kesenangan atau fun. Disebutkan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis.
bersifat bersiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Yang hubungannya dengan bertahan hidup gitu. Tidak, berarti kan sehat ini, sakit kan? Kira-kira untuk bertahan hidupnya, ya. Sehat, rumah dan makanan itu adalah bertahan hidup. Jelas itu. Kalau tidak ada makanan kita tidak bisa hidup. Terus selanjutnya ada kasih sayang. Kasih sayang ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terus selanjutnya kekuasaan ini kebutuhan yang merasa kita itu dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, itu kekuasaan. Sehingga kekuasaan itu dalam real kehidupan ini sangat diperebutkan karena merasa dianggap berharga. Terus selanjutnya kebebasan dianggap bisa membuat perbedaan, pencapaian kompeten. Ini belum saya ganti. Kebebasan ini merasa bebas, merasa bebas pokoknya. Pengennya bebas. Kan kadang anak yang kadang-kadang diulangnya kurang ganti. Diulang tapi pengennya waktunya kantin, karena dia pengen apa? Pengen bebas kebutuhannya. Terus selanjutnya kesenangan ini adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain dan tertawa, senang. Senang seperti bukan senang. Oke, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Karena setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Kalau ada 1 kebutuhan, 2 kebutuhan, mungkin anak itu akan menjadi anak-anak yang tidak seperti biasanya, perlakuannya, kelakuannya. Terus selanjutnya supaya lebih jelas, ini ada kasus Ibu Ali guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Agus ini sering meminta bekal, kocok-kocok nih, jual ini, orang berjamaah tapi maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda akan lakukan kepada Agus? Agus ini sering meminta bekal makan siang temannya. Tidak hanya meminta, orang-orang yang dipaksa. Apa yang Anda akan lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Diberi nasihat, betul Budani. Berarti ada salah satu 5 kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi. Kita lihat siapanya sih. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ali sebaiknya mencari tahu. Itu tadi mencari tahu alasan Agus itu kenapa kok seperti itu. Kita bisa harus tidak langsung di bawah dari ngerti latar belakangnya untuk sekutu kabel, tidak seperti itu. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Contohnya seperti ini. Apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak bakat bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah yang belum terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Jelas
koncone nggowo bekal jadi mergo dari latar belakang orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa memberikan bekal, ya otomatis. Nek koncone makan ya jadi buta ya kepingin. Selanjutnya, jika jawabannya iya, Agus ini senang temannya menjadi perhatian dia, ya, berarti kebutuhannya adalah dengan seperti itu Agus ini Jalu ini kan menjadi perhatian temannya. Berarti itu kebutuhannya belum dipenuhi adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya dengan memaksa tadi, berarti kebutuhan atau kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan jadi wedi. Ini jalur lama sih. Nah, pengen diakui. Dan apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu bawakan bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Ingin bebas. Bos, kami itu sudah bawa bekal kok, masih minta bekal teman-temannya. Berarti kita harus tahu itu. Kenapa kok sudah bawa bekal tapi masih minta? Karena sing digowo sing lawe misalnya tempe wae ngerti koncone wong lawe wah pengen berarti pengen bebas. Terus apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya adalah kebutuhannya adalah kesenangan senang godani ya. Dia naik awal koncone apa? Iya, koncone menderita ekspresi wajah yang pedih dia senang dengan seperti itu. Terus selanjutnya ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Terus selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah ini penting. Ya 5 posisi kontrol guru. Ya. Di sini posisi guru, ya. Di sini guru itu bisa menjadi penghukum, terus bisa menjadi guru membawa rasa bersalah, terus bisa menjadi teman buat murid-muridnya, terus sebagai pengontrol, terus bisa menjadi manajer. Ya. Pertanyaannya, kira-kira dari kelima ini kita di posisi yang mana? Berapa kalau manajer? Ya. Di sini disebutkan posisi misalnya tindakan guru penghukum itu memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Itu adalah tipe dari guru apa? Penghukum. Tapi kalau guru membuat rasa bersalah itu dalam mendiamkan, terus menceramai, membuat rasa bersalah. Kamu dan kasihan sama ibu, sama ibu seperti itu. Ya, sama bapak udah kasihan itu. Terus kalau menjadi teman itu membuat pemakluman, berarti harap maklum kadang-kadang ketok nih, ya pemaklukan, ya alam. Ya, dan kocokan seperti itu. Ya. Terus kalau sebagai pengontrol, memantau dan mencatat. Pantau, kayak seperti kita pengontrol, kita kan ada identifikasi permasalahan. Ya, sementara itu kita masuk ke pengontrol. Ya. Terus selanjutnya kalau manajer itu bertanya dan membuat kesepakatan dan mengakui assessment dan sebuah kesepakatan. Selanjutnya, kalau tindakan sekarang perkataan dari guru penghukum itu adalah kalau kamu terlambat
besok Bapak akan kamu akan saya suruh berlari tidak pakai baju. Dulu kan seperti itu. Kalau di stasiun, bukan berlari. Perkataan. Terus perkataan dari guru kalau bersalah, Bapak Ibu kecewa. Kamu kalau orang tua mau tahu bagaimana seharusnya kamu, itu perkataan-perkataan yang membuat rasa bersalah, sakit. Ya. Terus kalau guru sebagai teman itu lakukan demi Bapak. Ya. Perkataannya seperti itu. Terus kalau pengontrol, kamu sudah tahu aturannya kan? Jadi kontrol. Tadi keyakinan kelas itu sebagai pengontrol, yang tadi. Untuk apa? Ya, itu untuk pengontrol. Ya, kontrol perilaku murid. Terus kalau manajer apa sebenarnya gaya Pak? Itu sangat bijaksana sekali. Terus posisi sebagai akibat untuk penghukum itu murid tidak peduli dengan gurunya, ya, tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Jadi karena mau dihukum murid itu sekolah. Terus membuat rasa bersalah, murid merasa murid bodoh atau nakal. Terus selanjutnya yang sebagai teman merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Jadi sebagai teman kan seperti itu, harap maklum terus. Ya, tapi kan jangan seperti itu. Terus pengontrol ini murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Konsekuensinya apa kalau kamu itu terlambat terus? Dan konsekuensinya apa kalau kamu itu waktu diajar apa tidur? Terus untuk manajer itu apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Nah, lanjut ke setelah tahu konsekuensi, terus apa usahamu untuk memperbaiki? Apa yang sudah kamu lakukan? Terus selanjutnya pola perilaku untuk guru penghukum adalah perilaku melanggar yang berubah sebagai bentuk perlawanan, sebagai membuat rasa bersalah, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Terus sebagai teman menjadi teman tergantung dan cenderung menunggu. Terus orientasi pada ganjaran dan hadiah ini untuk mengontrol. Terus untuk manajer disiplin dari dalam diri. Nah, sekarang dari 5 posisi kontrol guru tadi, motivasi yang berkembang adalah kalau guru penghukum itu motivasinya adalah motivasi intrinsik. Dia itu melakukan karena wedi dihukum. Sebabnya berdoa wedi dihukum. Terus kalau pembuat rasa bersalah itu motivasinya yang berkembang adalah sama, motivasi intrinsik. Terus kalau sebagai teman itu motivasinya masih intrinsik. Terus kalau sebagai pengontrol itu juga motivasinya masih intrinsik, dari 2. Dan kalau sudah menjadi manajer, itu adalah motivasi yang timbul yang berkembang adalah dari intrinsik, dari dalam diri siswa masing-masing. Seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu ini? Semangat ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk
mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya dengan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang memperbaiki itu bukan kita, tapi diri mereka sendiri dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, sehingga dia mampu menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya 9 ciri restitusi adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan, tidak memperburuk hubungan. Hukuman kan memperburuk hukuman ya, jadi gede terus ngacak barang. Terus tawaran bukan paksaan, jelas. Hukum tadi memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri lagi, ke dalam diri, menghargai diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5 tadi, kebutuhan dasar kebutuhan manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, tapi karakter fokusnya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Yang penerapan yang segitiga restitusi ini ada. Segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini nanti kita terapkan ketika kita menangani anak yang bermasalah pakai ini, tidak pakai hukuman dan sebagainya. Nah, ini coba ya, untuk ini kata-kata, kalimat yang digunakan ya, supaya diketahui ya Bapak Ibu, untuk kalimat ya, untuk menstabilkan institusi, untuk yang pertama menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Salah jadi positif terhadap dirinya. Contohnya seperti ini, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusia dikata manusia refleksi orang berbuat salah. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah untuk menstabilkan identitas dengan kesalahan yang sudah dilakukan anak. Kita menyampaikan seperti itu. Ya, Bapak Ibu juga pernah atau berbuat salah. Yang menstabilkan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak menggunakan restitusi kan, pokoknya bocah sing terlambat itu salah di mata Allah. Bapak Ibu guru. Tapi dengan menggunakan segitiga restitusi ini, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kan kembali ke diri anak sendiri dengan kita berkata seperti itu. Terus selanjutnya yang segitiga sendiri setelah validasi identitas tadi, menstabilkan identitas, yaitu validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. 5 kebutuhan dasar tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan di hidup. Dan contoh kalimat untuk memvalidasi kebutuhan yaitu kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu memvalidasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?
Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan di dalam validasi kebutuhan. Terus selanjutnya, ya menanyakan keyakinan ini, menanyakan keyakinan ini ya. Keyakinan ini kan hubungannya dengan dan sudah kita buat keyakinan kelas. Contohnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah itu dikembalikan ke situ. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus usaha apa yang kamu ya ingin lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ini adalah untuk menanyakan keyakinan. Terus selanjutnya kesimpulan. Ya, kesimpulannya menciptakan budaya positif sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa bertanggung jawab dan berfungsi mengerti luhur. Budaya positif sangat penting dalam rangka menciptakan proses belajar yang kondusif. Motivasi intrinsik menjadi modal utama dalam menciptakan budaya positif. Mari kita ciptakan budaya positif di kelas agar siswa nyaman di dalam belajar dan kita sebagai guru nyaman di dalam belajar. Adalah kesimpulan dari budaya positif itu saling keterkaitan dengan motivasi intrinsik. Ketika anak itu melakukan kebiasaan baik, tetapi kalau tidak muncul motivasi intrinsik dari diri dalam anak siswa kita, yaitu akan tidak berlangsung lama, jangkanya akan pendek. Tujuannya adalah kebiasaan budaya positif itu kan akan berlangsung selama anak itu masih hidup ya. Tanggung jawab itu disiplin itu orang yang di sekolah ini disiplin kan masyarakat tidak seperti itu. Mungkin itu dan selanjutnya terima kasih. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya sampaikan tadi saya sudah sampaikan terkait dengan diseminasi penyebaran pembahasan budaya positif yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, dan saya berharap setelah saya ini nanti panjenengan semuanya ada yang menyusul di angkatan selanjutnya ya, supaya nanti untuk semakin berkolaborasi di dalam sekolah ini semakin korbannya semakin banyak ya. Dan nanti kita akan saling berkolaborasi sehingga apa yang kita cita-citakan di sekolah kita ini nanti dapat tercapai dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhenti. Bapak Ibu, ada pertanyaan atau tidak? Baik, mari kita tutup bersama dengan doa. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita di pagi siang hari ini menjadi istimewa dan ilmu dan bermanfaat kita sebagai seorang guru di sekolah ini. Mari berdoa. Saya silakan share dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir li Allahumma minka a'udzu wa inna nusyrik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, setelah akhirnya kami pada hari ini saya cukupkan kalau saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, masih kayak Pak Guru.